与我等修士间，则实力越强。是看中了偷兽所画的符文之力。不，你我一人一个。我等便不要干涉了。我某现在无需挡你，摄神车让与之一变。这么元神融合肉身之神智，着实难得。我很喜欢。来就是你了。婷儿这个名字，我现在灵力混乱，又是相变。怎？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Luar biasa sekali antusiasme kalian untuk menonton spoiler Abang Wang Lin. Kita udah makin jauh aja nih guys, udah masuk ke spoiler bagian episode 95. Oke, kalau kita berdasarkan spoiler yang terakhir, kita kan udah menyaksikan Guru Setunan harus berhadapan melawan leluhur keempat klan immortal karena dia sudah merusuh. Beda sama Wang Lin, dia melakukan perjalanan ke negara Tu dan bertemu lagi sama Zhou Wutai. Nah, terungkap juga ternyata kakek Yun Cuizi itu sekarang berkhianat dan menjadi leluhur kedua guys. Walaupun kita tahu sebenarnya dia memiliki niat baik di belakangnya, yaitu menjadi Itachi. Kerjasama dengan musuh untuk menyelamatkan kaumnya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Sebelum Wang Lin memutuskan untuk pergi, Wutai memberikan sebuah batu giok yang berisikan informasi soal domainnya si Liu Mei. Karena guys, kalian belum tahu kan kekuatan domain milik Liu Mei itu sangat berbahaya, terutama kepada Wang Lin. Apalagi kita tahu Liu Mei memiliki misi untuk mencuri domainnya Wang Lin guys. Namun si Wang Lin tidak ingin menerima batu giok tersebut dan langsung menghancurkannya. Karena si Wang Lin tidak ingin menerima bantuan dari Zhou Wutai guys. Nanti terkesan dia itu memiliki hutang kepada Wutai dan memberikan harapan bergabung dengan dia untuk menemui Yun Cuizi. Wang Lin menolak keras. Setelah itu Wang Lin pun pergi dari sana menggunakan array teleportasi kuno. Dia berpindah ke wilayah negara Chu. Namun ternyata wilayah tersebut sudah menjadi wilayah di bawah kekuasaannya klan immortal. Sekarang wilayah Chu menjadi sangat suram guys. Dulunya damainya sangat bagus, tapi sekarang sudah berbeda jauh. Para penduduk bahkan mulai hidup di bawah kendali klan immortal. Setiap warga di sana diberikan tato-tato misterius di tubuhnya gitu guys. Mungkin itu adalah tato budak. 7年内再加上纹身。 Tidak lama dari itu Wang Lin pun sampai. Secara tiba-tiba dia langsung diserang oleh prajurit klan immortal. Dengan mudah Wang Lin menghindari serangan itu, bahkan membantai mereka semua. Karena tidak ingin menghabiskan banyak waktu, dia pun bergegas pergi ke desanya Zhou untuk melihat kondisinya guys. Tapi sayang, sesampainya ke sana, ternyata desanya sudah tidak berpenghuni. Otomatis Wang Lin tidak bisa meninggalkan Zhou di sini. Awalnya kan rencana dia meninggalkan Zhou di sini agar dia hidup damai. Sekarang malah seperti ini. Tentu Wang Lin berpikir keras harus membawa Zhou kemana nih. Karena dia takut kalau dirinya menyerang klan immortal lalu nanti terkena bencana, bisa-bisa dia terpojok dan malah meninggoy guys. Dan si Zhou otomatis juga meninggoy. 你没事吧？ Di lain sisi, kalau dia membawa Zhou pergi ke medan perang asing, maka pasti membahayakan nyawanya juga. Alhasil dia memutuskan untuk menyelidiki makam abadi terlebih dahulu, yaitu markas inti klan immortal. Lah itu lebih bahaya lagi dong. Singkat cerita, akhirnya Wang Lin pun sampai ke depan makam abadi guys. Kalau dulu dia cuma sampai ke level 2 atau level 3, sekarang kita lihat kira-kira sampai ke lantai berapa dia. Pintu masuknya dijaga oleh tanaman-tanaman aneh yang berasal dari klan immortal. Wang Lin mengetesnya dengan menggunakan ukiran kayu. Dan hasilnya ukiran kayunya hancur berkeping-keping diserang oleh tanaman tersebut. Itu membuat Wang Lin sadar berarti tanaman ini bereaksi dengan serangan fisik.
Oleh karena itu, dia pun menggunakan bendera 1 miliar jiwanya, melepaskan banyak sekali fragmen jiwa. Setelah itu, Jiojia tersebut digunakan untuk membentuk pelindung guys, agar dirinya bisa menerobos masuk. Ingat ya, tanamannya itu bereaksi kepada fisik. Kalau jiwa dah hantu, dia nggak bakal bereaksi guys. Jadi Wang Lin membungkus tubuhnya dengan Jiojia tersebut supaya tidak terdeteksi. Akhirnya Wang Lin bisa masuk. Dia melewati lapisan-lapisan yang ada di dalam dan menghabisi semua anggota klan yang ingin menyerang dia. Pada akhirnya dia sampai ke lapisan keempat. Nah, di sini dia melihat ada seorang tetua yang membawa banyak sekali prajurit. Tidak melewatkan kesempatan, segera dilancarkan teknik ilusi untuk mengikuti mereka. Dan apa yang Wang Lin temukan guys? Di tengah lapisan keempat ada sebuah pohon reinkarnasi kecil. Di dekat pohon itu ada seseorang tetua dengan keadaan tubuh yang terluka parah dan sekarat. Wang Lin menduga kemungkinan tetua yang sedang terluka ini pasti ingin disembuhkan menggunakan pohon kecil itu. Karena pohon reinkarnasi tersebut juga dikelilingi oleh para anggota klan immortal yang sedang berkonsentrasi gitu guys, merapalkan sebuah mantra. Wang Lin terkejut, selama ini dia hanya tahu klan immortal ingin menguasai planet dengan menyerang semua wilayah, tapi dia tidak pernah mengetahui fungsi dari pohon reinkarnasi. Karena tidak ingin melewatkan kesempatan, Wang Lin memata-matai mereka menggunakan teknik ilusinya dari kejauhan. Karena kultivasi sudah sangat tinggi nih guys, jadi para musuh pun tidak sadar akan kehadiran dia. Wang Lin tidak diketahui keberadaannya kecuali tetua yang di dekat pohon reinkarnasi yang sedang sekarat. Ternyata si tetua itu juga sudah berada di ranah yang cukup tinggi. Sang tetua menyadari keberadaan Wang Lin, tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena terluka parah. Tidak lama dari itu, para anggota lainnya mengelilingi pohon tersebut mulai merapalkan mantra secara bersamaan, menghasilkan energi spiritual yang kuat di sekeliling pohon reinkarnasi. Dan pohon itu pun bereaksi guys, dengan menyerap energi spiritual yang dipancarkan oleh para anggota, membuat pohon itu tumbuh dan semakin subur. Nah, dengan suburnya pohon tersebut, si tetua yang duduk di sampingnya pun mulai disembuhkan. Luka-luka yang tadinya parah mulai membaik guys. Wang Lin tentu tidak membiarkannya. Kalau sampai tetua itu pulih, maka pasti dialah yang bakal diincar. Apalagi Wang Lin udah ketahuan ya kan. Segera dia melesat maju ke arah sang tetua dan menyerangnya hingga terhempas. Gak cuma itu, dia menghajar habis para anggota klan immortal yang lain. Melihat Wang Lin sangat kuat, para anggota klan pun menyadari pasti si Wang Lin ini sudah di ranah transformasi jiwa. Mereka langsung ketar-ketir dong mencoba kabur. Tapi sayang tidak Wang Lin biarkan guys. Dia terus mengincar semua orang yang ada di sana dan tidak pengen menyisakan satu pun. Sampai-sampai beberapa harta pun dia gunakan guys untuk menangkap para klan immortal. Alasan dia membuat seperti ini karena dia tidak ingin penyelidikannya di makam abadi ketahuan. Kalau sampai ada satu aja yang lolos guys, pasti otomatis orang tersebut bakal melaporkan kejadian ini kepada cabang-cabang klan immortal yang lain. Dan ujung-ujungnya Wang Lin dikepung. Wang Lin menghancurkan pohon reinkarnasi dan membebaskan para praktisi yang tertangkap di sana. Dia menyuruh para praktisi itu agar segera cepat pergi dan bersembunyi. Dan dia memanggil binatang nyamuknya guys untuk mengejar tetua yang sekarat tadi. Segera si nyamuk menyerang dan mencabik-cabik tetua tersebut hingga semakin sekarat. Terakhir, Wang Lin mencoba menggunakan pedang surgawinya untuk melibas kepala sang tetua. Si tetua tidak mau menyerah, melancarkan teknik pertahanan untuk mencoba kabur. Tapi sayang, tebasan pedang surgawi Wang Lin terlalu kuat. Pelindung yang dibuat begitu besar pun hancur seketika dan tuar. Terciptalah ledakan yang super besar.
sang tetua masih bisa selamat guys, tapi sekarat dia. Si tetua menanyakan identitas dari Wang Lin dan pengen tahu apa tujuannya dia kesini. Wang Lin tidak mau jawab. Kau kira aku seperti di film-film, ha? Segera bendera 1 miliar jiwa pun dikeluarkan, yaitu menyerap jiwa dari sang tetua supaya terbukti kalau dia benar-benar sudah meninggoy. Soalnya bahaya guys, sekalipun Wang Lin melibas kepalanya mungkin masih dibangkitkan menggunakan pohon reinkarnasi. Jadi lebih baik menyerap jiwanya saja. Nah benar saja, setelah sang tetua itu dihabisi, muncullah kekuatan misterius yang tertinggal di tengkoraknya sang tetua. Wang Lin penasaran pun melihatnya dan menelitinya apa yang terjadi. Padahal sebelum-sebelumnya guys, dia terus menyerap jiwa anggota dari klan Immortal, itu mudah sekali. Tapi kok sekarang ada tanda-tanda aneh? Dengan rasa penasaran, Wang Lin menyimpan tengkorak tersebut untuk dia selidiki lagi nanti. Merasa masih belum puas, Wang Lin memanggil binatang nyamuknya untuk berkeliling di lapisan keempat ini dan memastikan pohon reinkarnasi beserta para anggota klan Immortal sudah musnah. Karena dianggap sudah tidak ada, akhirnya Wang Lin melanjutkan perjalanan sampai ke lapisan kelima. Nah, di lapisan kelima ini jauh lebih luas dibandingkan lapisan keempat. Apalagi semakin banyak tanaman-tanaman aneh yang Wang Lin tidak pernah lihat. Nggak lama dari itu dia menemukan 3 pohon reinkarnasi lagi di sana guys. Dan di pohon itu terdapat tetua yang sekarat di masing-masing pohonnya. Berarti ada 3 tetua nih. Tanpa basa-basi, Wang Lin menyerang mereka dan ingin menghabisinya. Para anggota klan Immortal yang mulia itu berusaha bertahan, mencoba mengancam Wang Lin akan menerima akibatnya kalau dia bertindak semakin jauh. Wang Lin membalas peduli setan. Segera dia keluarkan bendera 1 miliar jiwa lagi, menyerang mereka semua dan tuar. Terciptalah pertarungan sengit. Pada akhirnya Wang Lin jauh lebih mendominasi, menghabisi semua prajurit klan Immortal. Dan setelah itu, Wang Lin melanjutkan perjalanannya masuk ke lapisan yang ke-6. Lagi-lagi di lapisan ke-6 ini, dia tuh menemukan hal yang sama guys. Yaitu 3 pohon reinkarnasi dan tetua yang sekarat di dekatnya. Alhasil dia pun mengulang kejadian yang sama, yaitu dengan menghabisi para musuh sampai rata, ditambah pohonnya dihancurkan. Nah, anehnya proses ini terus berulang sampai-sampai Wang Lin sampai ke lapisan yang ke-10. Loh, jauh banget. Sampai saat ini Wang Lin diketahui sudah menghabisi total 19 tetua yang sekarat, bahkan mengambil tengkorak mereka untuk dia simpan. Soalnya setiap tengkorak dari tetua itu mengandung kekuatan misterius gitu guys. Dia mengambil batu roh dari para anggota klan Immortal dan dikumpulkan. Batu itu penting untuk dia berkultivasi nanti. Nah ternyata guys, di dunia ini para anggota klan Immortal itu sangatlah berharga dan diincar oleh banyak orang di zaman dulu. Makanya sempat terjadi perang besar antara praktisi benua Phoenix melawan klan Immortal. Soalnya anggota klan Immortal ini memiliki yang namanya kekuatan misterius di tengkorak mereka guys. Dan mereka juga memiliki banyak teknik rahasia. Kalau sampai ada satu orang yang berhasil mendapatkannya, pasti bisa dijual dengan harga yang tinggi. Atau minimal orang itu bisa memperkuat tubuhnya dengan cara menyerap teknik-teknik unik dari klan Immortal. Ketika Wang Lin mendekati lapisan ke-11, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mengingat ajaran gurunya yaitu Si Tu Tian untuk membentuk sebuah formasi teleportasi. Buat jaga-jaga guys, kalau semisal hal tidak disangka terjadi, jadi dia bisa langsung kabur. Ketika dia masuk ke lapisan ke-11, dia bisa merasakan lapisan ini jelas berbeda jauh dari 10 lapisan ke bawah yang sudah dia masuki. Di sini dia merasakan energi yin dan yang itu sangat kuat. Tidak hanya sampai situ, dia juga menyaksikan ada seorang wanita cantik yang sudah menunggu dia di sana guys.
Wanita itu menunggu Wang Lin berarti dia tahu dong Wang Lin bakalan datang. 我某现在无需等你，摄神车让 Wanita cantik itu memancarkan aura iblis yang sangat menyeramkan dan kuat. Di dekat wanita itu terdapat sebuah gulungan misterius yang memancarkan aura mengerikan juga. Wang Lin kaget karena dia tahu jelas gulungan hitam itu sama seperti gulungan misterius milik dia guys, yang dulu dia temukan. Jadi kalau kalian lupa, si Wang Lin pernah mendapatkan sebuah gulungan yang sampai sekarang dia nggak paham apa isinya dan gimana cara pakainya dan berasal dari mana. Yes, waktu itu digunakan untuk memerangkap si Mu Ye guys. Apa yang terjadi? Secara tiba-tiba wanita itu melirik ke arah Wang Lin dan memancarkan aura mencekam yang sangat kuat. Tatapannya seram sekali sampai membuat Wang Lin gemetar hanya dilirik oleh dia guys. 与之一变。 Tapi pada saat yang sama, si Liko tiba-tiba keluar dari badan surgawi. Karena Liko mengenali wanita itu dan kelihatan jatuh cinta sama dia guys. Uniknya, wanita cantik itu mengatakan kalau dia juga mengenali Wang Lin, bahkan menyatakan terima kasih. Soalnya dulu, si Wang Lin pernah memberikan fragmen jiwa kepada dia guys. Dan itu membuat dirinya berinkarnasi menjadi seorang praktisi. Mendengar itu Wang Lin pun terkejut dong. Dia sendiri aja lupa ada kejadian seperti itu. Emang ada guys, Mimi juga lupa nih. Nah, diungkapkan juga ternyata wanita cantik ini adalah Mei Qi, leluhur ketiga dari klan Immortal. Waduh. Oke, Mimi jelasin dikit kepada kalian. Kalau kalian lupa, waktu Mimi membuat spoiler si Wang Lin mengambil kembali Liko dengan cara menghabisi leluhur klan Troll, yaitu leluhur Wu. Nah, ternyata si Mei Qi juga merupakan salah satu jiwa yang terdapat di salah satu harta milik leluhur klan Troll yang diambil sama Wang Lin. 趁我元神融合肉身之神智，着实难得。 Waktu itu kan karena si Mei Qi ini sangat baik, jadi Wang Lin memberikan dia sebuah fragmen jiwa dari bendera jiwanya supaya Mei Qi bisa hidup kembali. Oh alah, pantesan aja dia mengenali Wang Lin dan menyatakan terima kasih. Karena terlalu cantik, Liko mendekatinya dan mencoba menggodanya guys. Jatuh cinta dia. Mei Qi langsung murka bahkan menyerangnya. Liko langsung ketakutan dia dan kembali ke pedang surgawinya Wang Lin. Aduh, lagian lihat cewek cantik dikit langsung kemana-mana otaknya tuh. Tapi si Wang Lin itu ditreat atau diperlakukan berbeda guys. 我很喜欢 来就是你了。 婷儿这个名字， Mei Qi malah terus memperlakukan dia sangat baik bahkan menggoda-godanya. Dia mengajak Wang Lin untuk bergabung saja dengan klan Immortal mereka, yang pasti hidupnya akan sejahtera. Mei Qi mengunci jalan keluar dari sini guys, supaya Wang Lin tidak bisa keluar dari lapisan ini. Tapi sayang godaan itu tidak berguna di hadapan Wang Lin. Di hatiku hanya ada Li Muwan, kata dia guys. Segera dipadatkan kekuatannya dan sampai mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin sengaja menunjukkan kekuatannya sebagai ancaman agar Mei Qi tidak mendekat. Jangan macam-macam sama gua, kata dia. Tapi ternyata tubuhnya Mei Qi itu tidak sedang dalam keadaan yang normal, melainkan si Mei Qi itu sedang terluka guys. 我现在灵力混乱，又是僵变。增 Walaupun luka, dia tetap sangat kuat sih, masih berbahaya untuk Wang Lin. Wang Linnya tidak berhasil dia goda, akhirnya Mei Qi membuka jalan keluar lapisan di sana dan membiarkannya pergi. Ya, karena mengingat jasa Wang Lin dulu yang menyelamatkan dia. Tentu Wang Lin segera menggunakan formasi rahasia yang dibuat tadi untuk segera kabur dari hadapan Mei Qi. Tapi ternyata guys, Mei Qi tidak ingin melepaskan Wang Lin begitu saja. Dia mengaktifkan gulungan kuno miliknya dan dari dalam gulungan itu mengeluarkan seekor naga beserta harimau yang mengejar Wang Lin. Sehingga terciptalah kejar-kejaran di antara mereka. Wang Lin kewalahan karena kekuatan binatang Mei Qi ini kuat banget.
Dengan percaya diri, Wang Lin menggunakan gulungan misterius miliknya juga. Dan tuar, ketika gulungan hitamnya dia keluarkan, tiba-tiba harimau dan naga itu berhenti menyerang guys. Bahkan gulungan itu memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Bukan cuma Meiji, tapi gulungan miliknya juga ikut gemetaran guys. Dengan takutnya, Meiji pun mengambil langkah mundur, menyuruh harimau dan naganya untuk kembali. Dia sampai kaget juga ketika melihat gulungan yang dipegang oleh Wang Lin. Karena dia tahu jelas, gulungan yang Wang Lin pegang itu disebut juga sebagai gulungan Atlas Binatang. Sebuah harta gulungan kuno yang berasal dari klan immortal mereka. Umur gulungan itu mungkin ratusan tahun atau lebih guys. Wow. Seharusnya harta itu tidak berada di tangan orang luar seperti Wang Lin. Dia menduga kemungkinan leluhur klan immortal dulu pernah meninggalkan harta itu di suatu tempat. Atau bisa aja Wang Lin pernah mengalahkan leluhur mereka lalu mencuri harta tersebut. Ternyata dengan Wang Lin mengeluarkan Atlas Binatang gulungannya guys, itu bukan hanya berhasil menyelamatkan dia dari serangan binatang Meiji. Tapi Atlas Binatang itu secara otomatis menambah kekuatannya Wang Lin dan membuat dia menjadi semakin overpower. Meiji jadi ketakutan, tidak berani bertindak lagi. Tidak mau ngambil resiko dan hanya membiarkan Wang Lin pergi tanpa ada gangguan. Dan akhirnya Wang Lin pun bergegas pergi dari sana. Nggak disangka juga ternyata gulungan yang milik Wang Lin itu berasal dari klan immortal. Pantesan aja ketika dia bertarung melawan si tetua Muye, yang waktu itu Wang Lin dikutuk mau dijadikan boneka guys. Ketika Wang Lin menggunakan gulungan itu untuk menangkap si Muye merasakan aura yang familiar dari gulungan tersebut, yang ternyata memang berasal dari klannya. Cuma dia nggak tahu dan tidak mengenalinya doang guys, karena jabatan dia masih kurang tinggi. Wah, kalian ingat gak gulungan itu dapat dari mana? Coba yang ingat komen di bawah ya. Tenang. Bagi kalian lupa akan Mimin cari tahu lagi, soalnya jujur aja Mimin juga lupa nih. Nanti akan Mimin cari tahu dan Mimin tulis di kolom komentar atau di video selanjutnya Mimin jelaskan. Selesai buat spoiler kali ini, kita bakal update lagi, tetapi kalau bisa komen lanjut banyak-banyak dong, biar lebih cepat rilis, oke? Mimin mau pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.